Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow it makes a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan topik pembahasan rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kuala Langsa. Meliputi 3 aspek. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, ekonomi. Dan yang ketiga, kesehatan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Yasmin dengan NIM 2303010018. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kesejahteraan masyarakat. Jadi, kesejahteraan masyarakat itu adalah di mana kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pendapatan, dan rasa aman. Masyarakat yang sejahtera itu masyarakat yang bisa hidup layak, produktif, dan bahagia. Dan gimana sih kesejahteraan masyarakat di Kuala Langsa? Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kuala Langsa umumnya bervariasi, ditandai dari potensi hasil lautnya, seperti penangkapan ikan, udang, kepiting, dan juga kerang. Dan juga dari pariwisata hutan mangrove-nya. Kuala Langsa sendiri dihadapkan pada tantangan seperti pemukiman yang kumuh, rendahnya pendidikan, dan juga pencemaran lingkungan seperti abrasi dan pencemaran lingkungan lainnya. Meskipun secara keseluruhan Kota Langsa perekonomiannya menunjukkan tren perbaikan, namun secara spesifik Kuala Langsa sendiri masih perlu peningkatan. Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan menjadi indikator utama untuk pembangunan manusia yang lebih berkelanjutan. Dengan 2303010052. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kelebihan dari DAS atau daerah aliran sungai yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah akses pendidikan yang terbatas, di mana akses pendidikan sering sekali menjadi hambatan utama bagi banyak anak Indonesia. Keterbatasan ini terwujud dalam beberapa bentuk. Yang pertama, biaya yang tinggi. Meskipun ada program gratis, realitasnya biaya tidak langsung seperti pembelian seragam, buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Dan juga alat transportasi masih menjadi hambatan bagi rakyat Indonesia. Membebani ekonomi keluarga miskin. Angka-angka ini seringkali menjadi penentu apakah seorang anak dapat melanjutkan pendidikan atau terpaksa putus sekolah untuk membantu mencari nafkah. Selanjutnya ada fasilitas yang minim. Di daerah terpencil, fasilitas pendidikan sering jauh dari kata layak. Banyak sekolah yang menghadapi kekurangan ruang kelas, ketiadaan laboratorium, bahkan akses sanitasi dan air bersih yang sangat terbatas, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Jarak sekolah yang jauh. Jarak tempuh yang ekstrim adalah antara rumah dan sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Fitriad dengan NIM 2303010055. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek ekonomi. Aspek ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat. Di banyak daerah, masalah ekonomi biasanya bermula dari pendapatan rumah tangga yang rendah. Banyak keluarga hanya bekerja di sektor informal atau pekerjaan serabutan yang pendapatannya tidak stabil dan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, kesempatan kerja yang terbatas membuat masyarakat sulit meningkatkan taraf hidup. Lapangan pekerjaan formal yang menerima banyak tenaga kerja sering tidak tersedia, sehingga masyarakat terpaksa bertahan pada pekerjaan yang kurang produktif.
Masalah ekonomi juga diperburuk dengan minimnya akses modal dan literasi keuangan. Banyak warga memiliki keinginan untuk berusaha atau mengembangkan UMKM, namun terkendala modal, kurang memahami cara pengelolaan uang, atau takut meminjam karena tidak ada jaminan. Akibatnya, peluang ekonomi yang seharusnya bisa berkembang menjadi terhambat. Kondisi-kondisi ini menciptakan dampak berantai, seperti kemiskinan yang sulit diputus, ketidakstabilan keluarga, hingga rendahnya daya beli masyarakat. Jika ekonomi lemah, maka kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan juga semakin sulit terpenuhi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destia Ayunda dengan NIM 230301011. Di sini saya akan membahas aspek kesehatan di wilayah Kuala Langsa. Di wilayah Kuala Langsa masih menghadapi beberapa tantangan kesehatan. Pertama, akses layanan kesehatan masih terbatas, fasilitas kesehatan kurang, jarang, medis terbatas, dan transportasi sulit, terutama saat kondisi darurat. Kedua, masalah gizi buruk dan stunting masih ditemukan. Banyak keluarga yang belum mendapatkan asupan gizi cukup, sehingga pertumbuhan anak menjadi terhambat. Akibatnya, muncul berbagai dampak kesehatan buruk, produktivitas masyarakat menurun, angka sakit meningkat, dan hal ini tentu mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami masalah ini, diharapkan ada upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kuala Langsa. Every time we touch, my fingers burn. I just want that love, don't leave me hurt. I can feel the rush when we ignite. 'Cause every time we touch, every time we touch. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Aprilia dengan NIM 230301016. Di sini saya akan membahas tentang siklus rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kuala Langsa. Yang pertama, siklus yang biasanya ini dimulai dari pendidikan yang rendah. Ketika seseorang tidak bisa sekolah atau putus sekolah, kemampuan dan keterampilannya menjadi terbatas. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap. Karena pekerjaan yang tidak tetap atau pendapatan yang kecil, keluarganya mengalami ekonomi yang rendah. Uang yang mereka punya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan seringkali kurang. Selanjutnya, kondisi ekonomi yang rendah membuat keluarga tersebut sulit menjaga kesehatan. Mereka tidak mampu membeli makanan bergizi, tidak rutin berobat, dan hidup di lingkungan yang kurang sehat. Hal ini menyebabkan kesehatan mereka menjadi buruk. Nah, kondisi serba kekurangan ini akhirnya berdampak pada anak-anak mereka. Anak-anak yang tumbuh di keluarga yang pendidikannya rendah, ekonominya sulit, dan kesehatannya buruk, ini membuat mereka beresiko untuk mengalami hal yang sama. Putus sekolah, sulit mendapatkan pekerjaan yang baik, dan akhirnya tetap dalam kondisi yang miskin. Inilah yang disebut dengan siklus rendahnya masyarakat di Kuala Langsa. Halo, perkenalkan saya Surya Saputra dengan NIM 2303015. Di sini saya akan menjelaskan solusi atau upaya yang ada di Kuala Langsa ini. Yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan itu seperti adanya beasiswa, sekolah gratis, dan peningkatan fasilitas. Seperti yang kita ketahui tadi di sekolah tadi, fasilitas yang ada di sekolah atau di genteng itu ada yang rusak. Jadi solusinya itu harus diperbaiki. Yang kedua itu ada akses ekonomi seperti pelatihan kerja, UMKM, dan akses permodalan supaya di Kuala Langsa ini adalah peningkatan sedikit untuk bisnis atau jual. Yang ketiga itu ada kesehatan seperti layanan kesehatan yang mudah karena di Kuala Langsa ini terdapat
2 puskesmas doang. Kalau ada sakit yang agak parah, pasti mereka harus ke kota lagi. Itulah menyebabkan minimnya tadi. Ya, habis itu ada edukasi gizi dan sanitasi. Bisa kita lihat di Kuala Langsa ini banyaknya sampah-sampah yang berserakan. Maka dari itu perlulah sanitasi dari masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.